Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kita sudah menjalankan SPSI di hari pertama. Saya di sini bersama dengan Pak Santoso. Beliau merupakan sekretaris pimpinan daerah Jawa Timur. Ya, Pak, saya tadi juga kan dari tim media melihatnya bahwa di malam pertama ini sepertinya teman-teman dari Jawa Timur tuh semangatnya sangat tinggi, terlihat sangat tinggi. Ini apa sih rahasianya biar supaya kita tetap semangat di era pandemi kayak gini menghadapi Munas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Santoso SHMH selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman SPSI Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada Munas 6 RTMM kali ini kami dari wakil dari Jawa Timur mendapat bisa memberangkatkan sesuai dengan kemampuan kami, yaitu kurang lebih 89 peserta. Oh, 89. Pada Munas-Munas sebelumnya mungkin bisa sampai 123 peserta, bahkan 150, karena memang anggota FSP RTMM SPSI di Jawa Timur adalah terbesar secara nasional di anggota RTMM. Terbilang berapa tuh Pak kalau untuk Jawa Timur sendiri? Jumlah di tingkat pimpinan unit kerja atau di tingkat perusahaan kurang lebih ada 173 unit kerja. Okay. Sedangkan anggotanya kurang lebih ada 120.000, dan itu menyeluruh mulai dari wilayah paling ujung Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ngawi, dan juga ada di Probolinggo, 20 kabupaten kota atau 20 pimpinan cabang. Oke, dan itu hampir 50% dari total anggota Serikat Pekerja FSP RTMM secara nasional kalau tidak salah. Kan ada 240 sekian. Ya, kalau dilihat datanya, ya, mungkin kurang lebih segitu. Oke. Namun kali ini FSP RTMM SPSI juga merasa di tahun 2020 semenjak disahkannya, diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, itu bagi Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman SPSI Jawa Timur itu agar suatu ancaman tentang eksistensi atau sebuah serikat pekerja. Maka kami dengan teman-teman anggota paling tidak dalam Munas ini bisa mengambil sikap sebagai organisasi sebagai warna perjuangan untuk menyampaikan aspirasi terkait regulasi ketenaga kerjaan. Memang Omnibus Law kemarin sudah disahkan, namun itu tidak mengurangi dari semangat kita sebagai pembela berjuang dari kaum pekerja, khususnya anggotanya. Dan semangat itu harus tetap terjaga di event-event RTMM agar bisa menularkan ke teman-teman yang lain pastinya. Betul. Itu adalah sebagai bentuk kaderisasi dari kami dari LTM Jawa Timur, bagaimana kita membuat kaderisasi sehingga di dalam forum-forum nasional, forum-forum daerah, mereka tidak gagap. Ada suatu saat bahwa perjenjangan kaderisasi itu harus ada. Bahwa organisasi ini adalah bukan organisasi warisan, tapi semua miliknya kedaulatan anggota. Jika sewaktu-waktu organisasi memanggil, maka kita harus mempersiapkan kaderisasi tersebut untuk siap. Harapan Jawa Timur sendiri secara umum terhadap terselenggaranya Munas 6 FSP RTMM SPSI kali ini apa nih Pak? Harapannya secara umum? Harapan secara umum yaitu tentu yaitu satu, bahwa FSP RTMM SPSI kami harapkan untuk tetap sebagai pelindung, pembela anggota, dan untuk mensejahterakan anggota, dan bisa menjadi mitra strategis kepada semua pihak, apalagi di era sekarang. Masih baik pihak industri maupun pihak pekerja harus bergandeng ranteng untuk berkesinambungan demi kelangsungan usaha, demi kelangsungan bersama, artinya baik industrinya maupun pekerjanya, dengan persaingan global yang begitu intens semenjak era digital 4.0. Ya, siap. Dan Pak, terakhir kita sudah singgung di awal bahwa Omnibus Law sudah diketok sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dari RTMM sendiri kan sudah melakukan ajukan judicial review. Cuma dari PD Jatim sendiri melihatnya ini gambaran worst case ya, kemungkinan buruknya kalaupun kita sampai kalah di GR, kira-kira langkah yang dilakukan oleh PD Jatim terhadap kaderisasi sampai tingkat PUK-nya menghadapi perubahan yang sangat
tidak baik untuk ketenaga kerjaan ini apa? Apakah sudah ada silabus baru atau apa? Sebenarnya kalau kita melihat dinamika regulasi ketenaga kerjaan dari tahun ke tahun itu kan tidak begitu berpihak kepada pekerja. Iya, benar. Mulai lain-lain Undang-Undang 13 2003, bahkan yang kemarin adalah PP 78, itu memang tidak, kami menganggap sih itu tidak banyak yang pro tentang ketenaga kerjaan. Namun sebagai serikat pekerja kita pun tidak boleh katakanlah lebay atau apa ya, artinya itu proses kaderisasi, proses advokasi perjuangan harus terus digalakan. Harus terus digalakan, oke. Walaupun itu kita sudah berupaya, artinya tentang dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah melakukan upayanya, yaitu judicial review di Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh pimpinan pusat. Itu memang harus kita lakukan sebagai bentuk keterpihakan kita pada anggota. Kedua, secara politik mungkin kita akan membangun sinergi dengan beberapa federasi serikat pekerja lain, baik dari SPSI maupun NSPSI, bahwasanya kita juga harus menggaungkan yang namanya Perpu, Peraturan Pengganti Undang-Undang. Mungkin secara politik itu yang dianggap, walaupun dengan kondisi sekarang kelihatannya juga agak sulit, tapi kita tidak boleh patah semangat karena apa ya, kalau lihat dinamika perpolitikan secara nasional itu pihak politiknya beda, DPR masih banyak pro kepada kebijakan pemerintah sebagai pengusul dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Artinya peluang itu belum padam selama semangatnya masih bisa kita jaga. Kita sebagai aktivis serikat pekerja tidak boleh padam semangat. Tidak boleh padam. Oke teman-teman, begitu wawancara singkat saya dengan Pak Santoso. Semoga semangat yang beliau selalu tunjukkan di setiap kali kita bertemu event RTMM bisa menginspirasi semua kader-kader yang ada di RTMM, sehingga tujuan kita untuk berorganisasi RTMM untuk mensejahterakan anggota kita khususnya dan pada umumnya pekerja di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Itu ya Pak Santoso. Terima kasih Pak Santoso. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.